Salam, puji Yesus Masya Adonai, di mana saja Anda berada, ya prajurit Tuhan di seluruh wilayah Papua maupun juga di serdadu Tuhan yang ada di seluruh Papua maupun juga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Puji Yesus kepada Panglima Perang kita, Raja Semesta Alam. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Jagoan di atas segala Jagoan. Dia Panglima Perang kita, yaitu Yesus Hamasya Adonai, yang bertakhta di atas tempat kemuliaannya, yang bertakhta di atas tempat kemuliaannya, yang hadir dengan kekuatan kuasanya dalam menuju peran dengan menaiki kuda putih, menuju medan peran pertempuran terakhir, yang dimana pertempurannya dia mulai dari rahim matahari tempat bayi dilahirkan. Dari sana dia memulai pertempuran bagaikan kilat yang memancar dari sebelah timur runcasah ke sebelah barat. Itulah dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang dia akan menyapu bersih, sebab berita kudus dan keselamatan, berita kudus dan tidak terbinasakan datang dari timur ke barat, yaitu dari Papua. Berita kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini yang saya mau sampaikan, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Ya, teman-temanku, saudara-saudaraku seiman, terutama juga prajurit-prajurit Tuhan yang sedang berperan melawan roh jahat di udara. Haleluya. Di mana saja Anda berada. Baik. Tema saya kali ini adalah pemerintahan kerajaan Tubamasya. Jadi serdadu Tuhan dari pemerintahan kerajaan Tubamasya melawan pemerintah prajurit pemerintah dunia, pemerintahan iblis. Haleluya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap muji Engkau mulia karena terpujilah Tuhan yang mengajarkan kami untuk bertempur dan mengajari kami untuk berperang. Dan Engkau ada di kepala barisan, Engkau ada di Sion dan memberi semangat bertempur dengan peki kegirangan di atasnya. Maka seluruh pasukan dan serdadu Tuhan dan elit-elit pasukan Tuhan akan berperan dari bumi bersama dengan Engkau, dan Bapa di dalam roh akan terjadi suatu pertempuran roh yang sedang terjadi. Dan pagi ini Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Kami mengucap syukur memuji Engkau, muliakan namamu. Apa yang Bapa sudah kerjakan, itulah kami memberitakan berita kemenangan hari ini. Haleluya, luar biasa Bapa. Terpujilah Bapa Yesus Masya Adonai, dan lindungi kami di dalam perlindungan Tuhan yang abadi. Dalam nama Yesus Masya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun damai, haleluya, peperangan akan terjadi di wilayah pintu gerbang timur. Haleluya. Kita lihat dulu di Efesus. Saya baca sebagai dasar rema firman Tuhan, yaitu di Efesus 6 ayatnya yang ke 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, 1. Melawan penguasa, 2. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, 3. 4. Melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Yahweh supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Saya ajak kita baca lagi di Wahyu 19:11. Haleluya. Ya, Wahyu 19:11 sampai dengan 16. Firman yang hidup. Lihat, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Haleluya. Itu nama apa? Itulah nama Yahushua Hamasya Adonai. Disebut dengan Kohe. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim. Ini di bawahnya. Namanya adalah Firman Elohim, yaitu YHWH.
dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, memakai lenan halus dan putih bersih. Dan di mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murkanya. Murka Yahweh, Elohim, yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, ini ada sebelum saya masuk ke kesaksian-kesaksian. Ini ada rema kesaksian firman Tuhan. Jadi kami punya teman serdadu Tuhan serdadu Tuhan atau disebut prajurit Tuhan yang cilik yang sekarang ini juga ada di Kalimantan. Jadi dari mamanya ini memberitahukan penglihatan yang disampaikan oleh kedua anaknya. Generasi Yosua kedua anaknya kepada kami. Penglihatan pertama dari kakaknya, dia melihat bahwa dan umur 11 tahun dia melihat bahwa di atas Pulau Kalimantan dan juga di Indonesia itu ada pasukan-pasukan dari Cina. Ya, mereka ada pasukan yang pakai jubah hitam tapi tulisannya itu Cina. Mereka sedang memasuki Indonesia dan sedang menguasai ini. Lalu Tuhan bilang Indonesia akan kacau. Haleluya. Lalu dia melihat bahwa di situ ada ular naga juga. Itu yang kakaknya, adiknya yang umur 7 tahun dia melihat penglihatan bahwa ada seorang yang sudah mati, tapi dia punya mayatnya itu ada dalam peti kaca. Tetapi dia punya di sebelah kiri ada 2 ular, di sebelah kanan juga sisi kiri kanan itu ada ular masing-masing 2 ekor. Nah, lalu tetapi orang yang mati ini dia rohnya sudah di surga. Diberitahukannya begitu. Lalu anak ini dia sampaikan lewat mamanya, sampaikan penglihatannya itu kepada kami. Jadi sampai tadi malam kami berdoa tanya Tuhan kedua mimpi ini. Yang pertama itu dibilang itu di akhir zaman ini peperangan rohani akan meningkat, jadi kejahatan juga akan meningkat. Itu yang pertama dari kakaknya umur 11 tahun. Dan adiknya punya itu diberitahukan bahwa tadi malam kami berdoa diberitahukan bahwa itu keadaan setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Hamba-hamba Tuhan yang berasal dari mereka yang berasal dari persekutuan doa, dari GPDI, GBI, dari gerakan-gerakan Pentakosta di seluruh dunia. Yang sekarang ini sedang melayani Tuhan dengan cara sedang melakukan mujizat-mujizat. Yang gila sadar, lumpuh berjalan, buta melihat, dan sakit sembuh, yang terikat terlepas. Haleluya. Yang sedang terjadi sedang dilakukan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia itu. Dia bilang itu keadaan mereka. Mereka sedang melayani aku di dalam roh. Tapi mereka ini belum terjadi melakukan pelepasan pelayanan pribadi mereka. Yaitu mereka belum terlepas dari roh-roh turunan dari garis keturunan mama mereka dan bapak-bapak mereka. Dan mereka itu terpakai di dalam tubuh mereka masih terpakai pakaian-pakaian ular. Nah, ini yang belum dilepaskan. Mereka sendiri belum lepaskan. Akhirnya mereka itu seperti itu. Jadi sekarang mereka itu punya tubuh itu, jiwa itu pengangkatan hidup itu tidak bisa. Karena mereka ini baik kau dari persekutuan dari manapun orang-orang rohani, saya tidak sebut ini sekarang oknum-oknum gereja, tapi saya sebut bahwa banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak bilang bahwa banyak hamba-hamba Tuhan itu dalam roh mereka memang melayani Tuhan ada di surga, tetapi jiwa mereka itu masih tertawan dan darah mereka, tubuh mereka masih tertawan karena mereka belum melakukan pelayanan pribadi untuk melepaskan diri dari roh turunan dari warisan bapak mereka, dari mama mereka. Jadi itu masih terpakai seperti pakaian-pakaian najis dalam tubuhnya. Sehingga seperti 2 ekor ular yang macam 4 ekor ular yang kawal mereka. Nah,
Itu dia punya rahasianya itu diberitahukan seperti itu. Itu satu. Yang kedua itu diberitahukan rahasianya bahwa sekarang kalau mau melayani doa peperangan ataupun juga doa peperangan dan pelepasan itu, Bapak Yahweh Yesua bilang, Roh Kudus bilang bahwa dia itu dia sendiri sudah harus terlepas dari roh turunan. Baik itu dari warisan turunan mamanya, dari turunan bapaknya, pakaian-pakaiannya itu pakaian-pakaian kenajisan. Apa itu pakaian kenajisan yang terpakai? Umpamanya ini ada marga, umpamanya ada marga hamba Tuhan dari Batak, ada marga Sinaga. Sinaga ini marga, tetapi orang ini dia mengajak, dia hamba Tuhan, dia berjalan dalam roh. Tetapi kalau dia belum melakukan pelepasan berhubungan dengan setan marga, setan yang turunan dengan kaum turunan, kalau itu dia belum melepaskan, itu pakaiannya, itu pakaian kenajisannya itu masih menguasai dia punya tubuhnya, jiwanya. Seperti itu, saudara-saudara terkasih. Jadi sekarang siapa yang masuk dalam pertempuran terakhir di akhir zaman, pelayanan peperangan rohani, itu dia harus lepaskan dirinya dari warisan-warisan turunan-turunan, baik itu dari roh turunan dari mamanya, dari pihak mamanya punya marga, dari bapaknya punya marga. Dia harus sudah terlepas dari roh penyembahan berhala, terutama penyembahan berhala. Hari ini kemarin saya sudah sampaikan dalam channel bahwa murka Tuhan atau darah Yesua itu sudah panas 7 kali. 7 kali sudah panas sekali. Jadi artinya bahwa darah Yesua itu siap mengampuni dosa, tetapi dia sedang memuncak karena dia benci akan dosa, pakaian-pakaian kenajisan terutama. Haleluya, karena itu dosa-dosa penyembahan berhala yang belum dilepaskan dari warisan-warisan turunan belum dilepaskan. Ini yang dituntut. Saudara-saudara terkasih. Ya, itu kedua. Yang ketiga itu adalah bagaimana kalau orang itu dia mau masuk dalam pelayanan pelepasan atau peperangan rohani. Ya, dia harus dirinya sudah harus terlepas dari ikatan warisan turunan mamanya, dari bapaknya, dari dosa-dosa pribadinya, dari dosa turunan, dari dosa-dosa suku. Suku itu juga punya setan. Marga itu punya juga setan. Haleluya, itu marga-marga itu punya setan, suku punya setan. Agama-agama punya setan, denominasi gereja punya setan. Karena itu didirikan oleh manusia-manusia. Saudara-saudara terkasih. Jadi agama-agama punya. Ya, itu yang 3 rahasia ini yang Tuhan bukakan. Selanjutnya, tadi kita lihat bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah daging, tetapi melawan penguasa, melawan roh jahat dan awan-awan gelap. Haleluya. Itu di Efesus 6 ayat 16, ayat 12. Jadi bukan lawan darah dan daging. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang di Yerusalem itu semua wajib militer. Artinya di Israel itu, di Yerusalem sana Israel itu menghadapi peperangan begini. Itu semua wajib militer. Jadi namanya orang-orang Israel Yahudi yang ada di sana umur 18 tahun itu sudah wajib militer. Mereka sudah harus bawa senjata. Semua sudah harus bawa pistol. Kemanapun mereka pergi karena itu bebas. Haleluya, karena kadang kondisi perang. Begitu. Jadi itu fisik. Itu fisik. Sehingga mereka diwajibkan militer untuk semua rakyat Israel yang ada di sana. Semua harus bawa senjata. Haleluya. Mereka dilatih wajib militer. Di akhir zaman dalam gereja Tuhan, di dalam roh, gereja diajar bagaimana doa peperangan. Bukan lawan secara tubuh, bawa senjata atau pedang untuk bunuh orang, tikam orang, tidak. Sekarang gereja diajar oleh Paulus di dalam Rom, Efesus 6 itu perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan setan-setannya, melawan kekuatan-kekuatan kuasa gelapnya. Haleluya. Itu yang pertama. Dari tadi malam Bapak sampaikan rahasia ini dibukakan. Yang kedua itu baru tadi malam sekitar jam 1 itu saya dengar suara Tuhan bilang bahwa berata Juda. Pagi baru kami sempat berdoa, tanya Tuhan ini apa ini berata Juda. Bapak langsung bilang begini. Bapak perlihatkan suasana hari ini di dalam roh itu ada
prajurit setan dan dia bergerak jalan di tengah hutan, tetapi dia punya barisan di belakang itu seperti ular-ular, seperti ikan belut yang punya gigi mengikuti dia. Jadi mengikuti dia, penglihatan seperti itu. Lalu kami tanya itu apa, baru Tuhan bilang itulah prajurit daripada setan punya, iblis punya, yang sedang persiapan di seluruh dunia. Haleluya. Nah, tapi kami berdoa kembali, tanya Tuhan. Nah, setelah kami masuk lagi doa, begini Bapak perlihatkan. Serdadu Tuhan bilang kamu adalah prajurit Kristus atau prajurit Damasia atau serdadu Tuhan. Serdadu Tuhan atau pasukan elit surga. Bapak beritahukan begitu, baru Bapak perlihatkan senjata-senjata surga kepada pasukan elit surga, pasukan serdadu surga, dan pasukan daripada prajurit surga. Itu anak-anak kecil, orang besar yang hari ini disiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam doa peperangan terakhir sebelum menuju kepada kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Jadi Bapak perlihatkan, kami punya di dalam elit pasukan surga punya perjalanan itu dalam roh. Itu cepat sekali, kilat. Seperti kilat yang memancar dari sebelah matahari, dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Kilat dia jalan. Jadi cepat, dia cekatan sekali. Haleluya. Itu suasana itu, Bapak perlihatkan suasana itu. Jadi prajurit-prajurit Tuhan hari ini juga sudah mulai harus siap. Tidak pandang kamu dari gereja mana, dari denominasi gereja mana, atau dari mana. Yang penting hari ini pastor-pastor, pendeta-pendeta, hari ini juga hamba-hamba Tuhan, semua sudah harus mengajar umatnya untuk bagaimana mengangkat senjata Tuhan untuk berperang di akhir zaman, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Itu yang Bapak pesan saya sampaikan, supaya semua bagaimana belajar untuk mengangkat senjata, terutama kita di atas Papua. Bapak bilang itu orang Papua itu sudah mulai harus belajar doa peperangan rohani. Doa peperangan rohani. Setelah Bapak beritahukan seperti itu, lalu kami masuk untuk berdoa kembali itu. Pimpinan prajuritnya namanya Berata Juda ini. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, kedudukan Berata Juda ini di mana? Lalu Bapak bilang begini, Bapak di surga bilang begini, kamu orang Papua tidak pernah berdoa-doa. Mereka ini. Sekarang mereka ini yang belajar ilmu, lalu mereka mempermainkan orang Papua hari ini, orang-orang Kristen Papua hari ini. Itu karena mereka itu punya ajaran itu, mereka menyembah kepada mereka punya dewa-dewi. Lalu mereka belajar ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, ilmu hipnotis, dan lain-lain. Untuk mempermainkan semua anak-anak Tuhan di atas Papua. Jadi kamu tidak pernah berdoa yang bagian ini. Sekarang Bapak bukakan rahasia ini supaya kamu tahu, supaya kamu bertempur itu jelas. Haleluya. Setelah Bapak membukakan rahasia itu, Bapak Roh Kudus memberitahukan ini. Haleluya. Kami masuk berdoa lagi. Kami masuk berdoa. Doa peperangan. Lalu Bapak bilang itu persatukan. Berdoa dulu perlindungan. Yang pertama kan berdoa perlindungan keluarga, sanak saudara, berkat rohani semuanya oleh perlindungan darah Yesus. Yang kedua itu Bapak bilang itu berdoa supaya serdadu Tuhan roh mereka bersatu. Jadi kami berdoa supaya serdadu Tuhan di seluruh dunia, haleluya, yang ada dalam barisan prajurit Tuhan, ya itu bersatu. Setelah itu pasukan elit. Setelah Yesus ada di kepala barisan dan pasukan malaikat. Dan juga pasukan yang membawa tabut peti perjanjian. Haleluya. Supaya berperang. Haleluya. Setelah Bapak memberitahukan suasana itu, dan barisan itu dibentuk, diberi aba-aba. Lalu kami berdoa ke arah yang pertama itu, kedudukan Berata Juda itu, kedudukannya dia ada di India. Jadi waktu kami berdoa itu, nuklir dari surga itu satu kali ke tempat Berata Juda punya markas di India. Dan api Tuhan sudah bakar musnahkan itu. Dan dia punya jaringan-jaringan di Kutai, di Kalimantan, di Bali, di Jawa, dan juga di daerah lain di seluruh Indonesia itu hancur, terbakar. Kalau pusatnya dibakar berarti nuklir Yahweh Bapa, api Tuhan kalau sudah bakar di sana berarti semua jaringannya terbakar. Itu yang pertama Bapak lakukan. Setelah itu kami pindah ke benteng Cina. Jadi benteng Cina itu pada waktu kami berdoa itu api Tuhan turun bakar bom di benteng Cina.
Lalu dia punya kekuatan jaringannya di Indonesia dan juga di Papua semua dimusnahkan, dibakar dan tidak berlaku lagi. Dan orang yang pernah belajar ilmu aura dari Cina, India itu tidak akan berguna lagi. Haleluya. Itu yang kedua. Ketiga, kami berdoa lagi untuk menghancurkan benteng Arab. Benteng Arab itu dia berkedudukan di Madinah. Haleluya. Dan di Iran dan Irak. Jadi waktu kami berdoa itu, api Tuhan turun dari atas, nuklir Tuhan itu menghantam beberapa tempat di tanah Arab, di Timur Tengah. Setelah dihantam ke bawah, dibakar, dimusnahkan, dia jaringannya ke Indonesia itu dimusnahkan. Di Aceh dan di beberapa daerah di seluruh Papua dan juga tempat itu semua dihancurkan. Dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, dari pelayanan yang kilat dari sebelah timur sampai ke sebelah barat, atau yang disebut dengan dalam kitab Wahyu dibilang itu bintang timur yang gilang gemilang. Siapa yang berperang sesungguhnya? Haleluya. Yang berperang sesungguhnya adalah kita hanya berdoa, berbicara saja. Tetapi itu bukan dari kita. Kita kerja satu, Bapa kerja 9, Yesua kerja 9. Makanya Wahyu 19 tadi dibilang, Yesua naik kuda putih, surga terbuka, Yesua naik kuda putih. Dia berperan dengan adil. Bukan brutal seperti Israel hari ini sedang perang, tidak. Itu fisik, tetapi ini dengan adil. Kekuatan apa yang mendorong orang Irak menyerang Israel, orang Arab menyerang Israel, itu yang kekuatan yang mendorong, setan yang mendorong, itu yang dibakar, itu yang dimusnahkan. Haleluya. Nah, seperti itu yang namanya berperan dengan adil di dalam roh. Ya, selanjutnya Bapak kami berdoa kembali lalu ke Indonesia. Indonesia itu dia berhubungan dengan benteng Lawiatan Buaya. Lawiatan Buaya itu berdoa, kami tanya Tuhan, dia markasnya ada di mana? Tuhan bilang itu ada di Kalimantan. Haleluya. Dari Kalimantan, Pulau Borneo yang penuh dengan buaya di sana, itu dia punya benteng Lawiatan Buayanya ada di sana. Dia kepalanya ada di Kutai. Ya. Jadi waktu berdoa itu api Tuhan turun, api YHWH itu turun bakar dia punya Lawiatan Buayanya, kekuatannya dihancurkan. Jadi dong punya Abu Nawas dengan dong punya omong kosong itu dibakar semua, pusat-pusatnya dihancurkan. Sehingga Indonesia bukan menjadi negara Abu Nawas atau negara kabualan, tetapi dia harus berbicara jujur. Berbicara benar, berbicara fakta dan kenyataan. Jangan fakta lain, kenyataan lain. Ya, itu Bapak memberitahukannya seperti itu. Sehingga hamba-hamba Tuhan di Tanah Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, Bali, NTT, Maluku. Ini harus diperhatikan, harus memperhatikan hal ini. Haleluya. Jadi, karena sekarang Bapak Yesua itu sedang bergerak dari timur. Dari tempat rahim matahari, dari tempat bayi dilahirkan. Ya, jadi itu buku penglihatan ini bukan kami yang lihat sebenarnya sesungguhnya. Itu yang pernyataan yang lihat itu dari Yerusalem, dari Rick Ridin dengan jaringan doa, menara doanya mereka berdoa. Lalu Tuhan beritahukan bahwa serdadu Tuhan itu akan datang dari rahim matahari, dari tempat bayi dilahirkan. Tempat bayi dilahirkan, tempat rahim matahari itu di mana? Di timur, ya di Papua. Papua itu di mana? Ya, saya sudah sampaikan beberapa channel saya tentang Yesua lahir di Mogogo, Patalembewo di Papua. Tempat tanah tumpah darahnya. Dari situ itu serdadu Tuhan akan bergerak. Jadi mereka akan pelayanan sapu rata. Kekuatan ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, model apapun yang dari manapun itu semua akan sapu rata. Karena Yesua akan datang dari tempat rahim matahari, tempat Yesua dilahirkan dari timur. Makanya Markus 16:8 saya bilang bahwa berita kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Wahyu 22 ayat 16 sana berkata bahwa Yesua itu adalah bintang timur yang gilang gemilang, keturunan dari Daud, tunas, dan utusanku telah kuutus, malaikatku telah kuutus. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, deru perang yang dilihat dari Yerusalem sana, Rick Ridin dari Menara Doa. Sekarang doa bikin Menara Doa Jayapura, yaitu baik, oke saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Menara Doa yang disertai dengan doa peperangan yang tingkat tinggi. Jadi ada pasukan-pasukan elit Tuhan yang akan bergerak untuk menghancurkan ini. Kekuatan-kekuatan akhir dalam ini supaya banyak orang atau jiwa-jiwa itu tidak ditawan seperti itu.
saudara-saudara, sehingga roh-roh orang-orang benar yang ada di bumi ini bergerak dalam satu barisan yang besar. Haleluya. Demikian dan bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Tadi kita lihat, kita baca. Ya, tadi kita lihat di Wahyu Efesus 6:16 itu ada pemerintah melawan pemerintah. Jadi ya, pemerintahan Amasya, tubuh Amasya itu dia lawan pemerintahan antikris, pemerintahan setan. Pemerintahan setan itu modelnya itu bagaimana? Pokoknya pemerintahan setan yang membelokkan atau melawan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Pelayanan awal Yohanes sampaikan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Dimia, lalu Bapa berfirman kepada Yesus berfirman bahwa mulai dari saat ini kerajaan Yahweh harus diberitakan, kerajaan surga mulai diberitakan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, namun kerajaan Yahweh itu diserongkan oleh siapa? Herodes dan lain-lain. Raja-raja di bumi. 2021 raja-raja. Makanya di Mazmur 2 itu ayat 1-2 sampai ayat 11 sana berkata bahwa Tuhan mengolok-olok mereka. Ia yang bersama di surga. Tuhan tertawa. Ia yang bersama di surga. Ia yang bersama di surga. Ia yang bersama di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Haleluya. Iya. Nah, ini dari 2021 raja-raja itu mereka bergerak dalam pemerintahan iblis, raja-raja bumi. Ya, pemerintahan iblis itu atau pemerintah itu apa sebenarnya? Pemerintah itu berhubungan dengan agama-agama dunia yang buatan. Orang yang punya modal bikin agama, bikin dewa-dewa sendiri, bikin ini sendiri, dewa-dewi sendiri. Itu pemerintahan. Terus mulai lagi masuk ke pusat-pusat denominasi gereja. Itu juga satu pemerintahan. Pamannya Dewa Clemens dengan dewanya menciptakan satu denominasi gereja di Roma, satu di Eropa, Martin Luther, Calvin di Amerika dan lain-lain. Itu setan-setan dewa turunan mereka itu ikut di dalam sehingga bangsa-bangsa lain itu ditawan untuk menyembah punya dewa. Nah, ini nanti disebut itu juga namanya pemerintahan. Jadi pemerintah dunia ini. Sekarang Yesua punya itu adalah pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Saudara-saudara terkasih. Jadi waktu kami berdoa, kenapa jaringan doa pemulihan Papua ini dikasih nama pemerintahan kerajaan tubuh Amasya? Lalu Tuhan memberitahukan rahasianya. Tuhan bilang begini, kalau kamu berdoa peperangan, itu iblis, itu kalau kamu tidak menggunakan otoritas pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, itu nanti iblis tinggal dia tertawa. Dia akan tanya, kamu dari kerajaan mana? Kamu dari pemerintahan mana? Haleluya. Kalau orang berperang bukan melalui dengan menggunakan otoritas pemerintahan kerajaan surga atau pemerintah kerajaan tubuh Amasya, itu iblis tinggal dia tertawa saja. Haleluya. Makanya Yesua bilang begini. Waktu Yesua dibilang bahwa waktu Yesua berhadapan dengan orang-orang Yahudi itu, dia bilang begini, kerajaan dunia ini kalau dikuasai oleh Isabel, maka kerajaannya terpecah-pecah. Nah, itu. Jadi maksudnya Yesua itu di sini itu maksudnya begini. Jadi Yesua itu bergerak dalam pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Haleluya. Saudara-saudara seperti itu. Jadi kalau kita berdoa dengan otoritas pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, iblis dia akan takut, tunduk, dan dia akan remuk. Bahwa kau bilang kau punya pemerintahan Romawi atau pemerintahan Eropawi atau Amerikawi atau Indiawi, Cinawi ataupun juga Arab dan lain-lain, itu tetap dia akan rata, dia akan tunduk. Haleluya. Itu yang makanya Paulus bilang, perjuangan kita bukan melawan darah daging tapi melawan pemerintah. Pemerintah itu apa? Jadi setiap pemerintah itu, ya, setiap pemerintahan itu artinya itu pemerintahan setan yang kerjasama dengan manusia yang bergerak dalam lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga dominasi gereja, yang pendiri-pendirinya itu dewa-dewanya itu turut bekerja di dalamnya. Begitu. Contohnya kita lihat partai-partai politik. Ada partai yang latar belakang lambangnya bagus, ada yang mereka ambil dari banteng, dari setan, dari ini. Nah, macam itu, saudara-saudara, roh itu dia bergerak.
Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, itu bagaimana supaya kita melawan kekuatan pemerintah dunia ini. Ya, itu adalah salah satu peperangan rohani. Jadi kita harus posisi ada di dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Ketika dia tanya, kamu dari kerajaan mana? Ya, kerajaanku dari surga, pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Haleluya. Jadi kita adalah otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Iblis dia akan takut, serta dia akan tunduk. Dewa dari Arab kah, India kah, Cina kah, tetap dia akan tunduk. Apalagi setan-setan yang kecil-kecil, Tuhan bilang itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi umpamanya kita hari ini banyak orang Papua dipermainkan oleh hipnotis, oleh ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet yang sedang dibawa masuk oleh para pendatang di atas Papua ini. Untuk mempermainkan orang-orang di Deyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Wamena, Tolikara, Yaukimo, Pegunungan Bintan, terus masuk lagi ke daerah Intan Jaya di bawah Open Digul, Mapuru Jaya, Merauke, Asmat, Mimika, masuk ke Kaimana, Fakfak, Bintuni, terus Teminabuan, Sorong, terus Raja Empat, dia masuk ke Manokwari, Wandamen, Wasior, dia masuk terus ke Serui, Waropen, dia masuk ke Sopiori, Biak, Lumpur, dia masuk ke wilayah-wilayah di Sarmi, Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah, dan Mamberamo Raya. Dia masuk terus ke wilayah-wilayah ini. Mereka ini sedang operasi. Saudara-saudara, mereka sedang operasi dalam bentuk apa saja. Nah, sekarang bagaimana orang Kristen bangkit hari ini untuk mengangkat perlengkapan senjata rohani untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan mereka. Jadi Bapak bilang begini, cara pandang kita untuk berperan salah satunya adalah kita pandangan kita masuk ke pandangan Bapak. Artinya begini, bagi Bapak di surga itu Bapak bilang, lihat itu bumi itu kecil seperti bola, seperti kelelen di tangan Bapak, telapak tangan Bapak. Itu satu. Jadi kita lihat dunia itu kecil seperti Bapak melihat, Bapak pandang seperti itu satu. Kita beriman kepada Bapak dan kita pandang bahwa bumi ini kecil. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus pandang bahwa Bapak memandang bahwa segala bentuk kekuatan okultisme yang dong belajar di Hindu, Buddha, dong belajar di tempat-tempat pusat-pusat pembelajaran ini, itu dianggap itu kecil dan itu tidak ada apa-apanya. Yang berkuasa sama sekali adalah roh yang ada dalam kita, itu roh Mashiach. Bismillah karima jawatan yang sudah lahir baru itu berkuasa. Kita harus percaya begitu, itu kecil. Dan dunia punya itu kecil. Yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa Bapak di surga itu melihat penyakit itu tidak ada apa-apanya. Itu penyakit itu kecil. Kita punya iman, harus beriman kepada Tuhan dan kita harus katakan di dalam roh, saya percaya bahwa seperti Bapak memandang bahwa penyakit, saya juga memandang bahwa penyakit itu kecil. Haleluya. Itu cara kita bagaimana melawan kelemahan, kedagingan, sakit penyakit, roh jahat dan bentuk apa saja. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, mari kita memuji sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus gunung batu kami, kota benteng Panglima Pertiga, mengajar Tuhan kita untuk bertempur, mengajari hari untuk berperang. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Yang penting di sini adalah jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Haleluya. Tetap fokus kepada Yeshua HaMashiach Adonai, dia dari kepala barisan sesuai dengan Wahyu 19 ayat 11. Haleluya. Ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Haleluya. Pandanglah, mata kita tertuju kepada Tuhan. Lalu dengan penuh percaya kepada Tuhan, lihat memandang lawan itu kecil. Haleluya. Tadi waktu kami berdoa itu, lihat pandang lawan itu, Bapak perlihatkan itu kecil, lawan itu. Haleluya. Karena Bapak perlihatkan bahwa pasukan elit Tuhan itu lincah, cepat, kilat. Haleluya. Ya. Yang berikutnya itu di ini. Jadi matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota kemenangan dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ini siapa? Itu Yeshua. Yeshua tetap akan memberikan kemenangan dalam doa peperangan. Haleluya. Dan ia mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Elohim. Haleluya. Yang namanya ialah Firman Elohim.
Darahnya Yesua itu siap berasal dari mana? Darah Bapa, YHWH. YHWH itu Yehova, YHWH itu artinya lihat tangan, lihat paku. Makanya Yehoshua itu memakai nama bapaknya. Jadi berhubungan dengan darahnya yang mulia dan kudus. Jadi jubahnya dicelup dalam darahnya. Haleluya. Dan namanya ialah firman Yahweh. Haleluya. Dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Haleluya. Jadi yang mau menjadi pasukan Tuhan itu, dia sudah harus lepaskan. Waktu Bapak perlihatkan peristiwa itu kami punya pakaian-pakaian dari TKG, Mote. Kami kan dari Bapak kami TKG, Mama kami kan ini Mote. Jadi pakaian-pakaian dewa-dewa penyembahan mereka seperti ular eguai, pakaian batu, itu semua dilepaskan. Api Tuhan itu turun langsung itu, malaikat dia buka baru, dia pergi masukkan dalam api itu darah Yesus yang panas itu. Masukkan lipat gulung bakar habis. Saudara-saudara terkasih. Lalu dipakaikan darah Yesus waktu diturunkan itu seperti jubah putih yang dipakaikan. Haleluya. Ini yang dicelup dalam darah anak domba Yahweh. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Pedang firman Tuhan yang keluar dari mulut. Haleluya. Dari mulut itu macam pemainnya tukang sihir atau mantra baca-baca itu mereka ucapkan kata-kata mantra. Mereka lihat dong punya buku-buku mantra, buku-buku asima, tali-tali asima, dong baca-baca punya apa semua. Itu dong pakai apa? Ya, itu dong juga pakai kata-kata. Kita juga pakai firman Tuhan. Pedang firman Tuhan itu bahasa roh. Pedang firman Tuhan kita ucapkan. Haleluya. Pedang firman Tuhan keluar dari mulut. Mereka dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Haleluya. Kuda putih itu bercerita tentang peperangan. Peperangan dalam roh. Peperangan adil dan kudus. Yang kudus dan tidak terbinasakan yang datang dari timur ke barat. Haleluya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Nah, memukul segala bangsa itu apa? Bangsa-bangsa, suku, kaum, marga, bahasa, punya setan-setan, punya dewa-dewa yang mau melawan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Dalam peperangan rohani di akhir zaman. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam gilangan anggur, yaitu kegeraman murka Yahweh yang maha kuasa. Belum lagi, Bapak belum akan turunkan ini 21 hukuman seri di atas bumi untuk tamatkan bumi ini, dengan tamatkan orang fasik yang ada di dalam pemerintahan antikris. Jadi kerajaan-kerajaan pemerintah iblis itu dia akan bersatu akhirnya kepada kerajaan antikris. Kerajaan antikris atau pemerintahan antikris. Nah, pemerintahan antikris itu akan dihabisi. Ini cerita cerita firman Tuhan yang disampaikan di sini oleh Yohanes, dia lihat itu dalam yaitu kegeraman murka Yahweh yang maha kuasa. Kita lihat di situ kegeraman murka Yahweh yang maha kuasa. Haleluya. Jadi ada 7 bokor hukuman Bapa, ada 7 bokor hukuman Yesua, 7 sangkakala hukuman Roh Kudus dan 7 meterai hukuman Yesua. Itu akan diturunkan. Saudara-saudara. Haleluya. Kita lihat dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jubah itu berhubungan dengan pelayanan. Tertulis Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di paha ini bercerita tentang kebenaran, kekuatan kebenaran Yesua. Darah Yesua, firman Tuhan yang benar, darah Yesua yang benar. Haleluya, kekuatan. Sedangkan dasar kekuatan kita, dasar iman kita, ya, jubah itu bercerita tentang pelayanan. Pelayanan menggunakan jubah Yesua. Artinya kita pelayanan dengan kekuatan nama Yesua HaMashiach Adonai yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam kegerakan besar. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Jadi pada saat ini juga, haleluya, di surga anak-anak generasi Yesua yang kecil-kecil umur yang sudah dari bayi dia lari sampai kepada umur 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun, itu mereka sudah mulai di dalam roh, itu mereka sudah berjaga-jaga di pintu gerbang surga, di pintu gerbang timur. Ini karena peperangan sudah mulai di seluruh dunia. Di dalam roh
Tapi serdadu Tuhan itu dia akan bergerak dari timur ke barat dengan pasukan elitnya. Jadi sekarang kita lihat di sekeliling kita, di dalam roh dan di dalam alam nyata, di dalam roh kita lihat di sini banyak pencuri, banyak penipu, banyak pembohong, banyak pendusta, banyak ilmu hipnotis, ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, mereka sedang pakai di mana-mana, baik dalam pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik itu di kantor-kantor gubernur, di kantor-kantor bupati, wali-wali kota, dan juga di perusahaan-perusahaan. Ya kita lihat di mana-mana sedang mereka bergerak dan okultisme semakin tinggi. Tetapi anak-anak Tuhan juga tidak boleh tinggal diam, harus bergerak untuk menghancurkan kekuatan mereka. Umpamanya ada orang-orang yang sudah masuk di dalam birokrasi pemerintahan daerah, kabupaten, provinsi, atau di perusahaan dan lain-lain, itu mereka sedang menggunakan kekuatan-kekuatan itu. Sekarang anak-anak Tuhan atau serdadu Tuhan sudah harus ikuti mereka. Haleluya. Ikuti mereka, keluar masuk, makan dan minum apa saja itu sudah harus perhatikan. Haleluya, karena ini kadang waspada, kadang berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak berdoa, nanti sepertiga dari bintang-bintang akan berguguran. Dengan demikian, kami menghimbau, kami menyerukan hari ini bahwa seluruh serdadu Tuhan yang di mana saja Anda berada, seluruh orang-orang Kristen supaya harus bangkit menggunakan peperangan rohani. Haruslah bangkit memiliki perlengkapan senjata rohani. Haleluya, untuk berperang melawan kekuatan kuasa gelap yang semakin memuncak dan kesamaan. Karena itu, kalau dia memuncak naik, itu darah Yesus itu dia panas 7 kali lipat. Seperti Nebukadnezar, dia panaskan api sampai 7 kali lipat itu. Jadi semua kejahatan akan disikat habis oleh darah Yesus yang panas itu. Haleluya. Baik dalam tubuh pribadi, keluarga, kaum, marga, suku, bangsa. Ya, orang yang bergerak dalam kekuatan-kekuatan antikris, okultisme dan lain-lain, itu akan binasa. Haleluya. Dan dia tidak akan bertahan, terutama di atas Likmini dari Wakaita Tirimawa di Papua. Nah, dia tidak akan bertahan di tanah ini karena tanah ini negeri ini Tuhan sedang kuduskan negeri ini. Tuhan sedang pulihkan negeri ini. Tuhan sedang berdiri, berperang melawan kekuatan kuasa gelap yang datang dari 5 benua. Sedang Tuhan hancurkan, sedang Tuhan berperkara dengan bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih, demikian informasi atau berita Sion yang kami sampaikan, hasil doa peperangan dan Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Tuhan tidak, Bapak Yahweh Yeshua, pencipta pelukis negeri Papua, tidak tinggal diam hari ini. Hai orang-orang asli Papua, bangkit hari ini, bangkit berdoa. Haleluya. Boleh kamu melawan dengan pengetahuan, dengan akal budi, tetapi mulailah bangkit. Siapapun dia tidak pandang, kau bupati kah, kau gubernur kah, kau wali kota kah, kau siapakah, jangan terhina bobo dengan dong punya ilmu hitam, putih, dukun santet dan apa saja. Tetapi engkau harus bergerak, ikuti irama kegerakan arus Roh Kudus yang sedang mengalir. Ikuti. Kalau kau tidak ikuti, selamat tinggal, kau terlambat. Jaminan jabatan dan uang dan bukan menjadi jaminan untuk melindungi kau. Hai, hari-hari Tuhan sudah semakin dekat. Peperangan sedang terjadi. Di dalam roh, kita lihat perang dunia ketika sudah mulai masuk perang dunia. Dari Iran, ada Israel dengan Iran sudah mengakibatkan perang dunia ketika sudah masuk di dalam roh. Itu perang nyata. Tetapi peperangan di dalam roh juga akan bergerak dari arah timur. Yaitu dari Papua, tempat bayi Yesua dilahirkan, tempat raih matahari. Oleh karena itu, kami menghimbau, kami menyerukan dalam suara kenabian, dalam suara prajurit dan serdadu Tuhan, pasukan elit Tuhan. Kami memberitahukan bahwa semua anak-anak Tuhan bangkit, laskar-laskar Tuhan bangkit untuk menggunakan perlengkapan senjata rohani untuk berperang, bersiap siaga dan mengikuti dan masuk dalam latihan ibadah doa peperangan akhir zaman. Saudara-saudara, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, Bapak sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Kemuliaan bagi Bapak di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang melindungi kami siang dan malam, pagi dan sore, petang dan hari. Mereka yang akan mendengarkan berita ini ketika mereka masuk dalam Bapak, doa-doa untuk bagaimana mempersiapkan diri menjadi masuk dalam pasukan prajurit Tuhan dan pasukan serdadu Tuhan. Bapak menuntun mereka, Bapak menyertai mereka, Roh Kudus menyertai mereka, Rasul menuntun mereka dimanapun mereka berada. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yeshua Amasya Adonai kami berdoa. Terpujilah Yeshua Amasya Adonai, panglima perang kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.